Di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa saya tidak trading berdasarkan asumsi. Saya juga tidak trading berdasarkan emosi. Setiap keputusan yang saya ambil harus memiliki logika yang jelas dan mengikuti sebuah sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu muncul sebuah pertanyaan. Kalau trading harus berdasarkan logika, logika itu dibangun dari mana? Jawabannya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, tetapi justru paling sering diabaikan oleh trader, yaitu candlestick. Banyak orang terburu-buru mempelajari indikator, strategi, bahkan mencari sinyal entry terbaik. Padahal mereka belum memahami bahasa yang digunakan oleh pasar. Ibarat ingin membaca sebuah buku tetapi belum mengenal huruf, mustahil kita bisa memahami isi ceritanya. Begitu juga dengan trading. Sebelum membaca tren, sebelum memahami market structure, bahkan sebelum mengenali candlestick pattern, kita harus memahami candlestick itu sendiri. Candlestick bukan sekadar batang berwarna hijau atau merah. Candlestick adalah rekaman pertarungan antara buyer dan seller dalam suatu periode waktu. Setiap candlestick menyimpan 4 informasi penting, yaitu harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan. 4 informasi itu mungkin terlihat sederhana. Namun ketika kita memahami hubungan di antaranya, kita mulai melihat cerita yang sedang ditulis oleh pasar. Bayangkan sebuah candlestick bullish. Kebanyakan trader hanya melihat warnanya lalu berkata, buyer menang. Padahal pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, bagaimana buyer bisa menang? Apakah sejak awal mereka sudah menguasai pasar? Apakah seller sempat menekan harga sebelum akhirnya buyer mengambil alih? Ataukah terjadi pertarungan sengit hingga periode itu berakhir? Semua jawabannya tersimpan di dalam bentuk satu candlestick. Begitu juga dengan ukuran body. Semakin besar body, semakin besar dominasi salah satu pihak. Sebaliknya, body yang kecil menunjukkan bahwa buyer dan seller sedang berada dalam keseimbangan. Lalu ada shadow. Banyak orang menganggap shadow hanyalah ekor candlestick. Padahal shadow adalah jejak penolakan harga. Long lower shadow menunjukkan bahwa seller sempat membawa harga turun, tetapi buyer berhasil menyerap seluruh tekanan tersebut dan mendorong harga kembali naik. Sebaliknya, long upper shadow menunjukkan bahwa buyer sempat membawa harga naik, tetapi seller berhasil menghentikan dorongan tersebut. Artinya, satu candlestick saja sudah mampu menceritakan bagaimana pertarungan itu dimulai, siapa yang sempat menguasai pasar, dan siapa yang akhirnya menutup periode sebagai pemenang. Disinilah cara pandang kita mulai berubah. Kita tidak lagi melihat candlestick sebagai gambar, kita mulai melihatnya sebagai informasi. Dan ketika setiap candlestick dipahami sebagai informasi, rangkaian candlestick akan membentuk sebuah cerita. Cerita itulah yang kemudian menjadi dasar lahirnya candlestick pattern, market structure, hingga analisis tren. Itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa trading bukan tentang menghafal pola. Trading adalah tentang memahami logika di balik setiap pergerakan harga. Karena keputusan yang baik selalu dibangun dari pemahaman yang baik. Dan pemahaman itu selalu dimulai dari fondasi yang benar. Video ini adalah bagian dari sebuah seri pembelajaran yang terdiri dari 10 episode. Setiap episode dirancang untuk membangun pemahaman secara bertahap, mulai dari fondasi paling dasar hingga cara membaca pasar secara lebih sistematis. Kita akan membahas candlestick, candlestick pattern, market structure, support dan resistance, Fibonacci, impuls dan koreksi, konfirmasi, manajemen risiko, hingga bagaimana menggabungkan semuanya menjadi sebuah sistem trading yang utuh. Yang membedakan seri ini dengan banyak konten trading lainnya adalah fokusnya bukan pada sinyal, prediksi, atau mencari entry instan. Saya tidak ingin Anda sekadar tahu kapan harus buy atau sell. Saya ingin Anda memahami mengapa sebuah keputusan trading diambil. Karena ketika Anda memahami logikanya, Anda tidak akan bergantung pada sinyal dari orang lain. Anda akan mampu membangun analisis sendiri, mengevaluasi sendiri, dan mengambil keputusan dengan lebih percaya diri. Itulah keterampilan yang nilainya jauh lebih besar daripada sekadar mendapatkan satu sinyal profit. Di video berikutnya, kita akan melangkah satu tingkat lebih jauh. Kita akan membahas mengapa candlestick pattern bukan sekadar sinyal beli atau sinyal jual, melainkan bukti bahwa keseimbangan kekuatan antara buyer dan seller sedang berubah. Jika Anda ingin saya melanjutkan seri ini sampai selesai dan membahas seluruh 10 episode tersebut secara mendalam, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Karena semakin besar dukungan yang diberikan,
semakin besar pula kesempatan bagi saya untuk terus membangun seri pembelajaran yang terstruktur, logis, dan berorientasi pada pemahaman, bukan sekadar hiburan. Sampai jumpa di episode berikutnya.